Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان سنة 1446 الهجرة نواصل قراءتنا في تفسير سورة البقرة InsyaAllah Ta'ala pada siang hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah yang mana kita sampai pada ayat 102, 103. Kita masih pada tafsir ayat 102 surat Al-Baqarah terkait Yahudi zaman Nabi Sulaiman alaihi salam di mana mereka meninggalkan ilmu tauhid, ilmu anbiya wal mursalin, ilmu para nabi, ilmu Allah. Mereka meninggalkannya dan malah beralih mengambil ilmu syaitan, mengambil ilmu sihir, kekufuran yang mereka mengambil dari para syaitan yang sengaja menyebarkannya agar tersebar kekufuran tersebut, tersebar ilmu sihir dan Yahudi juga mempelajarinya selain dari syaitan, mempelajari juga dari dua malaikat yang memang diturunkan sebagai ujian. Nah, sihir ini. Dan mereka sudah mengingatkan, jangan kufur, jangan dipelajari. Nah, namun demikian Yahudi kata Syekh As-Sa'di kullun yasbu ila ma yunasibuhu. Setiap orang akan condong pada apa yang sesuai dengannya. Jika dia lebih sesuai dengan hawa nafsunya, dengan keburukan, nah maka dia akan condong pada hal-hal yang buruk wal billah. Kemudian kemarin kita baca keburukan efek buruk daripada sihir. Nah, Fayata'allamuna minhuma dapat memisahkan antara suami istri. Nah, kemudian kemarin juga kita baca bahwa ilmu sihir itu tetap sebagaimanapun memiliki asar efek, dia tetap di bawah kudrah kekuasaan dari Allah dan takdir dari Allah biiznillah izin yakni takdir dari Allah. Sebutkan kemarin izin ada dua jenis, izin yang jenisnya takdir seperti dalam ayat ini dan yang satu lagi izin syar'i, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan yang dimaksud di sini. Sehingga di sini bukan perintah. Nah, kemudian kita lanjutkan wa ta'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Orang-orang Yahudi itu Yahudi zaman Nabi Sulaiman mempelajari apa yang membahayakan bermudarat, membahayakan diri mereka sendiri dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Kita baca tafsirnya. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala thumma dzakara anna ilma as-sihri madarratun mahdhatun laisa fihi manfa'atun la diniyatun wala dunyawiyatun. كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي كما قال تعالى في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلا فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شر أكبر من خيرها كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ilmu sihir itu adalah keburukan yang murni, murni keburukan, madharrah mahdhah. Tidak ada manfaatnya baik di dunia diniyah terkait agama, manfaat agama dan tidak ada manfaat di dunia. Nah, sebagaimana sebagian ba'dul manfaat, sebagian manfaat itu manfaat dunia itu ada pada sebagian kemaksiatan. Sebagian kemaksiatan terdapat manfaat dunia.
Nah, sebagaimana Allah berfirman terkait khamr, minuman keras yang memabukkan dan juga al-maisir, ya, judi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, di dalamnya terdapat dosa yang besar dan ada manfaatnya. Tapi tetap dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, bukan berarti kalau ada manfaatnya menjadi boleh. Namun tetap itu perkara yang haram, adalah kemaksiatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau sihir adalah madharrah mahdhah, tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka falaisa lahu da'in aslan. Ya, tidak ada alasan, tidak ada dorongan untuk melakukan sihir ini. Demikian. Kemudian kata Syekh Asy'adi, larangan-larangan manhiyat itu jenisnya ada yang memang berbahaya, madharrah, memudaratkan, murni memudaratkan, atau keburukannya itu besar, lebih besar daripada kebaikannya. Ini masih ada manfaatnya. Namun tetap haram, ya, manhi, terlarang dalam syariat ini. Sebagaimana juga ma'murat, perintah-perintah yang diperintahkan di dalam syariat ini juga ada yang maslahah mahdhah, murni kebaikan, ada juga yang kebaikannya lebih besar daripada keburukannya. Ini di dalamnya tetap ada kerugian dunia, namun tetap diperintahkan termasuk ma'murat, diperintahkan. Amara ya'muru ma'murun, diperintahkan. Demikian kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian dilanjutkan walaqad alimu ay al-yahudu liman ishtarahu ay raghiba fi sihri ragbatal mushtari fi sil'ah ma lahu fil akhirati min khalaq ay nasibun bal huwa mujibun lil uqubati falam yakun fi'luhum iyyahu jahlan walakin istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah falabi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun ilman yuthmiru al-amala ma fa'aluhu. Dan sungguh mereka telah mengetahui, yakni Yahudi, Yahudi yang mempelajari sihir ini, yang menggunakan sihir ini, mengetahui bahwa barang siapa yang mempelajari, menggunakan, mencoba-coba sihir, raghiba fi sihir, pengen menggunakan sihir sebagaimana orang yang ingin beli barang, memang memang ingin mengambil barang tersebut, ingin mengambil sihir tersebut. Nah, orang Yahudi ini tahu bahwa jika demikian malahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak ada mendapatkan bagian pun, khalaqun, sebutkan Syekh Asyadi di sini nasibun, tidak ada bagiannya. Wal billahi min dzalik. Kita harus jauh-jauh menjauhi perbuatan sihir ini bagaimanapun prakteknya. Nah, tidak dapat bagian, tidak ada surga, bal huwa mujibun, bahkan sihir itu mengantarkan, mewajibkan lil uqubah, mengantarkan pada uqubah, iqab, yakni hukuman, mengantarkan pada azab Allah yang sangat pedih. Nah, falam yakun fi'luhum iyyahu jahlan. Jadi orang-orang Yahudi ini sebenarnya tahu. Nah, bukan orang yang tidak tahu. Tapi mengapa mereka menggunakan, tetap mengambil, mempelajari sihir ini? Kata Syekh Asyadi, istahabbul hayatad dunya. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia dibanding akhirat. Maka falabi sama syaraubihi anfusahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat buruk, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Kemudian di akhir ayat disebutkan oleh Allah, laukanu ya'lamun, jika mereka mengetahuinya.
Nah, loh, tadi kan disebutkan alimu sudah mengetahui. Namun di akhir ayat kenapa disebutkan lagi seandainya mereka mengetahui? Maka kata Syekh Asy'adi mengetahui yang dimaksud yakni yang betul-betul mengetahui sehingga dia beramal melakukan konsekuensinya yusmirul amal. Ini mereka ma fa'aluhu tidak mengambil sihir tersebut karena percuma sudah tahu itu bahaya merugikan namun kalau tetap diambil dilakukan maka ini tidak ada manfaatnya. Demikian ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun ilmu yang bermanfaat itu sebagaimana disebutkan yuthmirul amal akan membuahkan aksi, aksi nyata. Ketika dikatakan tidak boleh, dia tahu, oh berarti tidak dikerjakan, tidak boleh, harus dijauhi. Maka kita banyak-banyak memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillah.